Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM 2043065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan transaksi secara terdesentralisasi. Konsep dari blockchain adalah menciptakan suatu jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai konsensus tentang kebenaran transaksi. Ada juga beberapa motivasi di balik adanya blockchain. Yang pertama, kepercayaan pada pihak tengah, banyak transaksi dan interaksi dalam sistem. Konvensional melibatkan pihak ketiga atau pihak tengah. Kedua, manipulasi atau perubahan suatu data dalam sistem tradisional. Data dan catatan transaksi dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah tanpa sepengetahuan oleh pemilik atau setujuan. Ketiga, kurangnya transparansi sistem tradisional seringkali tidak transparan dengan informasi tersembunyi atau sulit diakses oleh pihak yang membutuhkannya. Blockchain sebagai buku besar terdistribusi, yaitu blockchain teknologi yang digunakan untuk membuat dan mengelola buku besar terdistribusi secara terdesentralisasi. Buku besar terdistribusi itu adalah catatan transaksi yang disimpan di banyak komputer atau node yang berhubungan dalam jaringan. Setiap node memiliki salinan lengkap dari buku besar itu sendiri, dan mereka bekerja sama untuk verifikasi sebuah atau mencatat dan menyimpan transaksi baru. Desentralisasi itu adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah kepercayaan dalam sistem. Dalam konteks blockchain, desentralisasi itu sendiri menunjukkan suatu distribusi atau kekuatan dan kontrol antara banyak entitas atau node di suatu jaringan, daripada memusatkan kekuatan pada satu pihak atau otoritas sentral itu sendiri. Nah, berikut adalah ada beberapa cara desentralisasi dapat membantu atau mengatasi masalah kepercayaan. Keamanan yang mengikat dalam desain desentralisasi atau data dan transaksi terbesar di banyak node yang bekerja sama. Hal ini membuat sistem lebih tahan terhadap serangan atau manipulasi suatu sistem, karena penyerangan harus menguasai mayoritas node untuk dapat mengubah data. Dengan demikian, desentralisasi dapat meningkatkan suatu keamanan dan integritas data tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun desentralisasi dapat membantu atau mengatasi masalah kepercayaan, itu bukan solusi yang sempurna untuk semua situasi. Masih ada tantangan dan keterbatasan suatu dalam menerapkan desentralisasi, seperti stabilitas, efisiensi, dan koordinasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang lebih hibrid atau penggunaan teknologi tambahan
mungkin perlu diperlukan untuk mencapai tujuan kepercayaan yang optimal. Nah, berikut contoh ada sebuah dokter memberikan sebuah diagnosa terkait dengan data COVID-19. Misalnya dokter kedatangan suatu pasien untuk memeriksa atau mengecek dengan protokol tertentu. Kemudian, dia bilang pasien tersebut sudah menderita atau terjangkit suatu virus COVID-19. Lalu dokter menyampaikan tersebut kepada pasien, lalu dibuatkan data di diagnosa. Setelah itu, data tersebut dikirimkan ke sistem rekap medis. Lalu rekap medis tersebut diolah oleh sistem administrator website. Namun, apakah hal ini bisa terjadi manipulasi data antara dokter atau sistem administrator tersebut? Nah, berikut ada beberapa pendekatan solusi. Yang pertama, metode 1. Meminta dokter langsung mencatat data sesuai diagnosa ke dalam sistem rekap medis tersebut. Namun, pasien merasa curiga, biasa saja didiagnosa tidak benar, alias palsu atau memanipulasi. Metode kedua, meminta pasien yang menginput suatu datanya sendiri, tapi dokter juga tidak percaya pada pasiennya tersebut. Metode ketiga, meminta seseorang sebagai admin yang mencatat data yang sudah disetujui oleh dokter dan pasien tersebut. Tapi ada kecurigaan seorang admin punya kepentingan sehingga bisa saja tanpa sepengetahuan mereka atau diubah. Sama saja masih sentralisasi. Metode keempat, ide baru, yaitu bagaimana jika semua pihak terkait yang menyimpan semua data dalam buku besar. Jika ada yang didiagnosa, maka pihak terkait dengan data itu akan saling mencatat di buku besar masing-masing. Jika semua punya salinan data yang telah disepakati. Nah, ada juga masalah lain. Lalu bagaimana jika ada persekongkolan untuk merubah data, misal dokter dan admin rekam medis? Kan itu sudah mewakilkan suara 50% karena konsep distrasi sudah mendengarkan mayoritas. Solusinya adalah cara ini akan menyulitkan pihak yang berusaha mengubah catatan pada buku besar. Dan untuk merubah data rekaman harus melibatkan sejumlah orang yang mengubahnya atau merekam semua pada saat yang sama, yang merupakan urusan memakan waktu atau biaya lebih. Dan inilah ide kuncinya di belakang konsep blockchain tersebut. Solusi kedua, cara ini akan menyulitkan yang berusaha mengubah catatan pada buku besar tersebut. Dan untuk merubah data rekaman harus melibatkan sejumlah orang yang mengubahnya, merekam semua saat bersamaan, yang merupakan urusan memakan waktu yang lebih banyak. Dan inilah ide kuncinya di belakang konsep blockchain. Blockchain sebagai buku besar terdistribusi. Kita telah memahami lebih baik tentang konsep buku besar terdistribusi. Jadi, ketika ada sebuah transaksi data atau transfusi data, maka semua pihak terkait akan menyalin dan mencatatnya dalam buku besar tersebut. Solusi, setiap transaksi data akan dikelompokkan menjadi satu blok atau satu kumpulan data. Karena akan terjadi banyak transaksi atau